Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sepertinya sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran pada siang ini. Namun sebelum itu ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita ini dapat berjalan lancar. Untuk itu kita mulai doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran peserta didik sekalian. Dwi Kurniawati. Saya, Bu. Elsa Metalisa. Saya, Bu. Lurus Dalina. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baiklah, kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sistem pencernaan pada manusia ini, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak sekalian, apakah sudah ada yang tahu organ apa yang berperan atau bertugas dalam menghancurkan atau membuat makanan itu lebih halus sehingga mudah dicerna? Yang tahu? Mulut, Bu. Ya benar, Dwi. Jadi organ yang berperan atau berfungsi untuk memecahkan atau membuat makanan itu menjadi lebih halus itu adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat struktur-struktur yang lainnya. Oleh karena itu kita akan membahas mengenai organ-organ di dalam sistem pencernaan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pencernaan yang terdiri dari organ utama dan organ tambahan. Ibu di sini sudah menyiapkan alat media pembelajaran, yaitu alat peraga sederhana mengenai organ pencernaan pada manusia. Di mana sudah Ibu singgung tadi bahwa organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari dua, ada organ utama dan organ tambahan. Oleh karena itu, di sini kita akan mengidentifikasi yang mana sih organ utama dan organ tambahan pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu sudah memberikan beberapa nomor, di mana ini ada dua warna kan? Ada warna orange dan warna hijau. Di mana untuk warna hijau ini merupakan organ tambahan dari sistem pencernaan. Kemudian untuk yang warna orange ini merupakan organ utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, ini apa sih? Kita lihat sesuai dengan nomor. Nah, nomor 1. Ini adalah ternyata mulut. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari mulut ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa mulut ini merupakan tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Jadi proses pencernaan atau masuknya makanan itu pertama melalui mulut. Nah, kemudian di dalam mulut ini terdapat berbagai struktur lainnya. Ada gigi maupun lidah. Nah, gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian untuk lidah itu berfungsi untuk membantu mendorong makanan atau juga untuk membantu proses penelanan makanan. Kemudian selanjutnya nomor 2 ini disebut apa sih? Kita lihat. Ternyata adalah kerongkongan. Apa sih kerongkongan itu? Kita lihat penjelasan dari kerongkongan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kerongkongan, di mana kerongkongan atau esofagus itu merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Kemudian fungsi dari si kerongkongan ini sendiri adalah jalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Nah, bentuk dari kerongkongan ini seperti pipa yang panjangnya itu sekitar 20-21 cm. Kemudian selanjutnya setelah membahas mengenai kerongkongan, selanjutnya itu kita lihat nomor 3. Nomor 3 adalah lambung. Apa sih lambung itu? Kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat
Lambung ini merupakan organ pencernaan makanan yang melebar seperti kantung. Nah, anak-anak bisa lihat bahwa lambung ini bentuknya itu seperti kantung ya. Nah, letaknya tuh di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Jadi letak lambung itu sebelah kiri rongga perut. Kemudian dan tertutupi oleh hati dan limpa. Nanti kita akan bahas mengenai hati dan limpa. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan makanan sementara. Jadi disinilah makanan sementara itu akan disimpan. Kemudian lambung ini memiliki berbagai struktur penyusunnya. Yang pertama itu adalah kardiak. Yang mana sih yang disebut dengan kardiak? Kardiak itu adalah bagian teratas lambung. Yang mana bagian teratas lambung? Anak-anak bisa perhatikan, ini adalah bagian teratas dari lambung yang disebut dengan kardiak. Kemudian ada lagi fundus. Fundus ini di sebelah kardiak dan di bawah diafragma, dia berbentuk melengkung. Jadi yang dikatakan dengan fundus itu adalah berbentuk melengkung. Jadi ini yang dikatakan dengan fundus, berbentuk melengkung. Kemudian selanjutnya adalah badan lambung. Nah, badan lambung ini merupakan bagian atau struktur dari lambung yang terbesar. Nah, yang disebut dengan badan lambung itu adalah ini. Ini yang disebut badan lambung. Kemudian yang terakhir itu adalah pilorus. Pilorus ini berhubungan langsung dengan usus halus. Nah, yang disebut dengan pilorus itu ini adalah pilorus ya, berhubungan langsung dengan usus halus ya. Nah, selanjutnya yaitu organ nomor 4. Kita lihat organ nomor 4 itu apa? Namanya adalah usus halus. Jadi ini adalah namanya usus halus. Kita lihat penjelasan dari usus halus ini ya. Nah, usus halus ini merupakan organ pencernaan yang bentuknya itu berupa saluran dengan panjang sekitar 4-8 meter. Nah, terletak di antara lambung dan usus besar. Adapun fungsinya yaitu untuk memecah dan menyerap nutrisi pada makanan. Kemudian usus halus ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada usus 12 jari, duodenum dengan panjang 0,25 meter, usus tengah jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Nah, organ yang selanjutnya, organ nomor 5, kita lihat adalah usus besar. Kita lihat penjelasan dari usus besar itu sendiri. Nah, usus besar ini merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Jadi, usus halus tadi berhubungan dengan usus besar ini. Nah, memiliki panjangnya itu sekitar kurang lebih 1 meter. Fungsi dari usus besar ini untuk mengatur kadar air. Jadi, bila kadar air pada sisa makanan itu terlalu banyak, maka dinding-dinding dari usus besar ini akan menyerap kelebihan air tersebut. Nah, usus besar ini juga memiliki beberapa bagian, di mana yang pertama adalah colon ascendent atau disebut dengan usus besar yang menanjak. Yang mana sih yang dinamakan dengan colon ascendent? Jadi colon ascendent itu yang ini, dia menanjak. Itu yang dinamakan dengan colon ascendent. Kemudian yang kedua adalah colon transversum, yaitu usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Nah, jadi yang disebut dengan colon transversum itu adalah yang ini, dia melintang horizontal dari kanan dan ke kiri. Kemudian ada juga colon descendent. Colon descendent ini kebalikan dari colon ascendant. Jadi kalau colon ascendant ini menanjak, dia menurun kalau yang descendantnya. Jadi ini yang disebut dengan colon descendant atau usus yang menurun. Kemudian yang terakhir adalah colon sigmoid. Ciri khas dari colon sigmoid ini adalah berbentuk huruf S. Jadi yang dinamakan dengan colon sigmoid itu adalah yang ini. Nah, untuk organ yang terakhir itu adalah nomor 6. Kita lihat anus. Kita lihat penjelasannya. Jadi anus ini merupakan bagian terakhir dalam
saluran pencernaan. Jadi setelah melalui proses yang panjang di dalam organ pencernaan ini, anus inilah merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan. Nah, panjang anus ini adalah kira-kira 4-5 cm. Fungsinya itu adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan, di mana pada lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan keluar, apakah berbentuk gas atau padatan. Sampai di sini anak-anak sekalian sudah mengerti? Kita lanjut. Nah, setelah membahas mengenai organ utama dalam sistem pencernaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ tambahan pada sistem pencernaan. Apa saja sih organ-organ tambahan dalam sistem pencernaan kita ini? Pertama, kita lihat, apa sih ini? Kita lihat. Ternyata adalah kelenjar ludah. Jadi yang ini dinamakan dengan kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah itu terletak di luar rongga mulut, kemudian fungsinya itu menghasilkan enzim pencernaan. Ada enzim amilase, lipase, kemudian membuat mulut tetap dalam kondisi basah sebagai cairan yang membasahi makanan dan mampu membunuh mikroorganisme. Kemudian selanjutnya kelenjar nomor 2, kita lihat. Apa ini anak-anak? Hati. Nah, jadi adalah kelenjar hati. Jadi kita lihat nomor 2, penjelasan dari hati. Nah, hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Jadi letaknya ini terletak pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi terletak di bagian kanan kalau hati. Nah, dia ini memiliki beberapa fungsi, berperan dalam detoksifikasi, di mana ketika di dalam darah itu terkandung zat berbahaya dan bersifat racun, maka hati ini akan menetralisir racun tersebut agar tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Kemudian menyimpan kadar glukosa darah dan mengatur kolesterol dalam darah. Selanjutnya organ tambahan selanjutnya itu nomor 3. Kita lihat nomor 3, yaitu kantung empedu. Jadi untuk kantung empedu kita lihat penjelasannya. Kantung empedu ini terletak di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, bentuknya itu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin, yaitu pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Terus fungsinya itu di mana getah empedu ini akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil agar lebih mudah dicerna dan diserap tubuh. Nah, organ tambahan yang terakhir kita lihat nomor 4, yaitu pankreas. Nah, untuk pankreas ini letaknya itu terletak di bawah lambung, di belakang lambung. Jadi ini adalah pankreas, letaknya di belakang lambung. Jadi fungsi pankreas ini berperan dalam menghasilkan getah pankreas ke saluran pencernaan. Pankreas ini juga disebut sebagai kelenjar eksokrin. Kemudian kelenjar eksokrin dan endokrin, di mana dia berperan dalam menghasilkan hormon insulin. Dengan adanya hormon insulin ini, dia akan mengontrol keseimbangan glukosa dalam darah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti mengenai organ-organ pada sistem pencernaan ini? Sudah, Bu. Apakah sudah bisa membedakan antara organ utama maupun organ tambahan dalam sistem pencernaan? Bisa, Bu. Kalau bisa, Ibu akan memanggil 2 orang di antara kalian untuk menyebutkan yang mana organ utama dan organ tambahan. Coba sekarang, Elsa, yang mana sih organ-organ utama dalam sistem pencernaan? Sebutkan.
Baik Bu, yang pertama itu ada mulut, Ya, kemudian kerongkongan, ya betul. yang ketiga itu lambung, Ya, yang keempat usus halus, dan yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. apakah benar anak-anak? Benar. Ya, jawaban Elsa itu sudah benar mengenai organ-organ utama dalam sistem pencernaan. Selanjutnya untuk organ tambahan, coba Umi apa saja sebutkan. Baik Bu, yang pertama itu ada kelenjar ludah, Terus? yang kedua ada kelenjar hati, Mm-mm. yang ketiga ada kantung empedu, dan yang keempat itu pankreas. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah setuju dengan pendapat dari Umi tadi? Setuju. Ya, benar apa yang dijawab oleh Umi tadi mengenai organ-organ tambahan. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak Bu. Baiklah anak-anak, itulah materi kita mengenai sistem pencernaan terkait dengan organ-organnya. Di sini Ibu mengapresiasi kepada anak-anak sekalian yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat disimpulkan bahwa organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Nah, untuk organ utama tadi sudah disebutkan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk organ tambahan itu ada kelenjar ludah, hati, empedu, dan pankreas. Selanjutnya, ini materi kita sudah selesai. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat mind mapping mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Silakan kalian berkreasi sekreatif mungkin. Keluarkanlah imajinasi kalian. Baik Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.